Oke, kita coba ya Bang.
Bawah sih ya teh kudu integer. Halo, tes. Oke, terdengar suara saya? Terdengar, Bu.
Oke, ini ada kelas IT 104 dengan kelas IT 102 ya. Iya, Bu. Oke, sebelum ke materi, kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk sekedar info, ini kan udah tahu ya, di sebelum perkuliahan juga, kalau presensi itu dilihat dari laporan kegiatan mahasiswa terhadap LMS-nya. Nah, di sini saya langsung lihatkan saja nih. Jadi di sini, di halaman LMS dosen itu kan ada laporan-laporan jenis-jenis aktivitas mahasiswa di LMS-nya gitu ya. Nah, ini kan kita langsung ke sesi 9. Nah, jadi setiap mulai sesinya saya selalu mengingatkan kalian di grup jangan lupa untuk melakukan kegiatan perkuliahan sebagai persyaratan presensi kehadiran, yaitu mengisi komentar, lalu mendownload materi gitu ya, mengisi kuis. Nah, gitu. Nah, itu syarat presensi kehadiran. Nah, kalau tidak dilaksanakan semuanya ya alfa gitu. Nah, dosen tahu dari mana sih ini alfa? Ya, ini ada laporannya terhadap di sistemnya. Gitu ya. Nah, ini saya kasih lihat aja. Jadi nggak ada pertanyaan lagi, Bu. Saya kok alfa padahal saya udah download. Nah, downloadnya kapan gitu kan? Kita kasih batas waktu nih sampai hari Rabu ya. Rabu kemarin kan, hari Rabu. Jadi sekarang saya bisa ngerekap hasil dari presensi untuk sesi 9-nya. Nah, ini kan kita bisa lihat ya. Di sini kan ada icon materi yang sudah dilihat, lalu komentar. Ini kan dosen itu kan memposting nama materinya, struktur dan strukturisasi program. Nah, ada berapa sih yang komen? Berarti ada 1. Lalu ini udah di-download nih 2, kan ada 2 learning material ya. Nah, lalu ini nilai kuis. Nah, ini kuisnya dikerjakan gitu ya. Nah, saya mengalfakan jika di semua aktivitasnya strip semua. Nih, masa sih nggak salah satu minimal ya mendownload materi lah gitu kalau tidak sempat mengerjakan kuis gitu ya. Saya sengaja kuisnya itu berisi 2 nomor supaya cepat gitu kalian mengerjakannya gitu. Masa 2 soal aja nggak keisi gitu. Itu ya. Nah, ini berarti ini masih kosong nih. Nih, yang strip-strip ini pasti otomatis alfa. Jadi nanti jangan bertanya lagi ya, Bu, kenapa saya alfa ya? Ini saya ada laporannya. Gitu ya. Nah, ini saya download, export to Excel. Nah, ini di jam 11.36. Berarti kan laporannya dari minggu lalu sampai hari Rabu. Gitu. Gitu ya. Jadi untuk rekapan sesi 9 itu sudah saya terima laporannya, jadi saya sisa menandai aja mana-mana aja yang alfa. Gitu ya. Misalnya, Bu, saya cuma ngerjain kuis aja tapi saya nggak download ya nggak apa-apa. Gitu, Bu, saya cuma download aja. Ya udah masih saya kasih toleransi. Gitu. Kan minimal kalau kalian mengerjakan kuis otomatis kan mencari jawabannya lewat materi kan, berarti otomatis kalian download, ya minimal download materi sama mengerjakan kuis lah gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau kosong seperti ini, otomatis mahasiswa tersebut tidak membuka LMS sama sekali.
gitu. Jadi mana aktivitas pembelajarannya, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait presensi? Jangan dan juga untuk presensi itu bobotnya sekarang 30%. Jadi setara dengan UAS. Gitu ya. Oke, jadi jadi kan kalian sudah ada 2 komponen nilai kan, yang sudah dipegang nih, tugas 1 dengan UTS. Gitu ya. Tugas 1 dengan UTS, ini saya kasih lihat lagi supaya nggak cuman berbicara aja nih, tapi ada buktinya. Nah, seperti ini. Ini sudah terlihat? Halo, halo? Sudah, Bu. Nah, gitu ya. Nah, misalnya di halaman nilai perkuliahan untuk mata kuliah dasar pemrograman. Jadi ini adalah komponen penilaian yang akan kita lakukan sebagai syarat kalian itu mendapatkan nilai A, B, C, D, atau E. Gitu ya. Nah, sekarang kan kalian sudah dapat tugas 1, lalu UTS kan udah ada nih. Sudah saya importkan juga ke si akadnya. Jadi kalian sisa UAS dan kehadiran. Jadi sekarang untuk sesi 9 sampai 16 usahakan kehadirannya 30%. Gitu ya. Saya selalu wanti-wanti di awal sesi setiap hari Rabu, jangan lupa isi kuis, jangan lupa isi presensi, jangan lupa download materi gitu kan ya. Nah, kalau UAS itu kan pasti ada di setiap mata kuliah, di semua universitas juga pasti ada ujiannya, gitu ya, ujian akhir semester. Nah, ini bobotnya besar nih, 30%. 30% dengan pengerjaan maksimal 2 minggu. Nah, 2 minggu UAS untuk pembelajaran jarak jauh, 2 minggu. Itu sudah termasuk kalian kendala internet, lalu kalian terkendala dengan manajemen waktu pekerjaan antara kuliah dan pekerjaan gitu. Nah, itu sudah 2 minggu. Jadi kalau bisa, dalam batas 2 minggu itu, UAS itu sudah dikerjakan. Gitu ya. Jadi tidak ada lagi penambahan waktu lagi. Karena kan kalau udah UAS, udah habis masa semesternya. Kan udah mau semester selanjutnya, semester 2. Gitu ya. Oke, jadi kalian sekarang fokus kemana? Ke sini, kehadiran dan UAS. Gitu ya. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan terkait dengan presensi dan penilaian. Sudah jelas, Bu? Oke, ini berlaku untuk semua mata kuliah ya. Jadi nggak semua dosen itu selalu mengingatkan tentang kegiatan LMS. Itu sebenarnya tergantung kesadaran diri masing-masing sebagai kewajiban mahasiswa kan ya. Nah, ada yang tipe dosennya yang cuek. Nah, kalau saya tipenya kalau ingin belajar ya ayo gitu sama-sama gitu ya. Gitu. Minimal itu kalian itu peduli dengan nilai kalian sendiri. Gitu. Jangan dosennya yang ngejar-ngejar kalian gitu. Ya. Misalnya Bu, saya tugas 1 terkendala ini nih Bu. Ya boleh gitu. Pokoknya kalau ada kendala, silakan komunikasikan dengan dosennya langsung. Tapi jangan lupa komitmen belajarnya bagaimana, langsung kumpulkan tugasnya. Gitu ya. Jadi jangan sampai menunggu dosen lagi. Gitu ya. Oke, udah paham ya sampai situ?
Oke, kita mulai untuk materinya. Oke, sekarang mulai ke materi. Oke, ini untuk kegiatan Vkon ini sesuai dengan dari Pariyat ya, sesuai dari arahan dari Pariyat. Kalau Vkon itu tidak wajib. Jadi silahkan bagi kalian yang sedang bentrok waktunya, sedang jam kerja ya silahkan tidak mengikuti Vkon juga tidak apa-apa. Tapi jangan lupa untuk menonton ulang rekaman dari Vkonnya gitu ya. Gitu. Oke, berarti ini ada 22 mahasiswa yang hadir. Oke, nggak apa-apa ya, kita fokus. Sekarang ke materi pertemuan ke-9 tentang struktur dan strukturisasi program. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan spaghetti code. Gitu ya. Lalu ada 3 struktur dasar, lalu ada strukturisasi program dengan input dasar, lalu kita belajar tentang struktur itu apa. Itu kenapa harus terstruktur. Nah, lalu ada perbedaan istilah antara strukturisasi dan modularisasi. Nah, ini kan dasar ya. Nah, sekarang kita istilah namanya spaghetti code. Nah, kita bayangkan makanan ya, spaghetti ya. Spaghetti itu kan bentuknya rumit kan ya. Seperti mie kan gitu ya. Bentuk spaghetti. Nah, itu kan istilah pernyataan program yang rumit. Gitu ya. Logika yang sulit untuk diikuti. Nah, karena programnya yang rumit berarti otomatis tidak terstruktur. Gitu ya, ada hubungannya ya. Program yang rumit berarti dia tidak terstruktur. Nah, konsekuensinya apa? Sebagai user nih, berarti kan kalau kita ingin membaca sebuah program kan berarti susah nih. Pernyataannya susah dibaca yang mana sih? Karena tidak terstruktur dengan baik. Lalu pernyataannya sulit dipelihara, jadi susah untuk di-maintenance. Nah, logika pemrograman sulit diikuti. Gitu ya, spaghetti code. Kan bentukannya ya kayak gini ya. Ya gitulah. Jadi rumit gitu ya. Tidak terstruktur. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat dalam bentuk flowchart, ini gambar flowchart bukan? Halo, halo? Halo, Bu. Ya. Flowchart, Bu. Flowchart ya, dilihat ada start, ada alurnya, ada flow, gitu ya. Iya, Bu. Ada apa nih? Bu. Ada kondisi, jika iya itu apa, jika tidak itu apa, gitu ya. Ini contoh spaghetti code logik washing a dog. Ini ngapain nih? Nama programnya ngapain sih? Ngemandiin anjing ya? Ngemandiin anjing aja dibikin flowchart. Ya. Cuci anjing, Bu. Ya kan? Nah, ya udah, ini berarti awalnya kita tangkap anjingnya, lalu kalau anjingnya pergi gimana? Anjingnya pergi enggak? Iya, kalau iya ya kalau iya berarti tangkap lagi. Kalau enggak apa tuh ini? Nyalain air kan gitu ya. Ya semuanya jadi rumit gitu ya. Kalau lalu ada kondisi lagi nih, kalau anjingnya pergi lagi gimana? Nah, ada pilihan. Kalau iya berarti ya udahlah matiin aja airnya gitu ya. Gitu. Kalau enggak ya udah langsung aja paksa gitu kan.
Langsungin dikasih sampo lagi. Kasih sampo. Terus kalau anjingnya pergi lagi gimana? Ya udah matiin air lagi, gitu kan rumit kan ya. Nah, seperti itu contoh apa sih dari kehidupan sehari-hari untuk spaghetti kode logik. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ada 3 struktur dasar. Oke, ada jenisnya, ada sequence, ada selection, dan loop. Gitu ya. Kalau sequence itu dia berurutan. Kalau selection itu tergantung kondisi. Kalau loop itu apa? Pengulangan. Perulangan. Jadi ada berulang kali dilakukan. Nah, seperti ini kalau dilihat dalam bentuk flowchart-nya nih supaya gampang melihat perbedaannya. Sequence itu kan dia berurutan ya. Tuh. Dari atas sampai bawah. Lihat panahnya. Panahnya satu arah atau 2 arah? Satu arah. Taunya dari mana? Itu Bu, panahnya ke bawah. Nah, berarti ini satu arah ya. Kalau satu arah dan berurutan pasti namanya sequence. Oke, sekarang ke selection. Kalau selection itu pasti ada apa nih? Pilihan kan ya? Seleksi pilihan. Pilihan jika iya itu apa, jika no itu apa. Nah, ini ada kondisi. Ya kan? Nah, ini seleksi. Lalu ada loop. Loop itu apa? Pengulangan. Pengulangan. Yang mana yang diulang? Jika dalam kondisinya ya, maka akan diulang kembali. Nah, di sini nih proses loopingnya. Lihat panahnya. Panah yang muternya tuh yang mana? Yang Dari yes, sini nih. Bu. Nah, dari yes. Balik lagi ke atas. Terus jika kondisi benar tuh gini terus. Proses looping selesai jika kondisi itu apa? No. Kondisi no. Maka proses looping selesai. Langsung program keluar. Gitu ya. Nah, ini kita lihat perbedaan antara 3 jenis struktur dasar. Ya, berarti ini tuh 3 jenis struktur dasar. Jangan lupa ada sequence. Sequence itu satu aliran atau apa nih? Berurutan. Berurutan. Kalau selection tergantung dari pilihan jika ada kondisi benar dan salah. Lalu ada struktur looping. Itu perulangan. Jika kondisi benar maka lakukan proses perulangan. Lalu program perulangan selesai jika kondisi itu bernilai no, gitu ya. Nah, sekarang ke sequence. Nah, gini ya, sequence itu berurutan. Oke, sequence struktur. Berarti ini, program ini akan dilakukan jika ini misalnya A. Gitu ya, A. Ini kan proses ya. Ini kan proses Ya, bukan? Bu. Nah, proses ini akan dilakukan jika sudah melakukan proses A, B, dan C. Gitu ya. Sebelum ke C itu, kita harus melalui A dan B dulu. Gitu. Nggak boleh langsung loncat ke C. Gitu ya. Nah, sekarang selection. Ini harus ada suatu decision yang harus dievaluasi. Mana decisionnya? Ini ya yang tadi ya kondisi. Nah, berdasarkan hasil evaluasinya, ada eksekusinya. Kalau no itu misalnya lakukan, misalnya apa ya? Apa ya? Jika anjingnya kabur. Ya udah, kalau anjingnya kabur. Kalau kabur, iya. Berarti apa? Kalau iya, matiin kerannya. Matiin lalu kerannya kejar. gitu ya, matiin kerannya.
Kalau enggak ya udah berarti mandiin lagi gitu ya. Ya, Bu. Gitu ya. Oke, Sampo. sekarang loop struktur. Nah, ini ya, dilakukan secara terus-menerus selama kondisi masih valid. Kondisi valid itu artinya kondisi iya, gitu ya. Ini ya. Terus gitu ya, sampai kondisi valid ya, selama kondisinya valid sampai kondisi tidak valid atau Valid. no. Gitu ya. Nah, sekarang seperti ini. Ini ngapain nih? Flowchart dengan struktur kendali bertumpuk stack. Oke, ini apa nih? Tiga-tiganya itu ya, Bu ya. Oh, oke. Berarti ini kan dalam satu program ini ada 3 struktur nih. Ada 3 struktur. Nih ada, jadi dijadiin Sequence. satu, ada sequence, ada selection, ada loop. Gitu ya. Ya udah, Bu. kalau berurutan berarti sequence, kalau ada kondisi selection, kalau ada seperti ini berarti looping. Gitu ya, jadi struktur bertumpuk. Oke. Nah, sekarang ini namanya apa nih? Itu Apa gabungan apa? gabungan decision sama sequence, Bu. Bukan decision, apa tadi? Ini proses. Bukan proses, jauh. Yang 3 struktur. Selection, Bu. Selection. selection. Terus apalagi yang kedua tuh? Yang pertama apa? Sequence. Ini sequence. Sequence, selection, sama loop. Nah, ini yang mana? Yang pertama selection, Bu. Terus dilanjut sama sequence. Oke, selection yang mana? Yang itu, Bu, yang condition itu. No Ini ya. atau yes. Nih. Kalau sequence? Yang step J, K, sama L itu, Bu. Ini yang sequence. Jadi ada 2 struktur program, yaitu selection dengan sequence. Nah, ini untuk kode apa sih namanya? Ya, kodenya ya. If condition H, jika kondisi H-nya bernilai benar, gitu kan ya? Jika kondisinya H bernilai benar, maka gitu ya. Maka lakukan step J, step K, dan L. step L. Gitu ya, langsung nih diajarin ketiga karena dia satu arah. Oke, lagi azan, kita berhenti sejenak ya.
Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, jadi ini yang sebelah kanan itu programnya, sebelah kiri itu flowchart-nya, gitu ya. Langsung di sini, jika kondisi H itu bernilai benar, maka lakukan step J, step K, step L, lalu program selesai. Nah, dilihat kalau di convert ke flowchart, apakah kondisi H apakah benar atau salah? Kalau salah berarti program selesai, gitu kan ya? Kalau benar Ya, Bu. lakukan step J, step K, step L, gitu ya, L. gampang ya. Oke, langsung ada di sini ada nested struktur. Nah, ini apa nih? Jadi ada struktur di dalam struktur. Gitu ya. Ada struktur looping, gitu ya, looping dengan sequence, looping dengan sequence, dan selection. Oke, coba kita analisa yang mana struktur, dulu ini, Itu sequence itu yang mana? sequence yang itu, Bu, step J. Nah, ini ya sequence. Kita bacanya dari atas dulu. Dari atas dulu, ini apa nih? Selection. Selection ya, ini selection. Lalu lihat alurnya. Alurnya dia ke bawah satu arah. Berarti apa? Sequence. Sequence. Nah, di dalam sequence itu ada struktur lagi. Apa tuh namanya? Looping, Bu. Looping. Nah, sini loopingnya. Gitu ya. Jadi di satu flowchart ini ada 3 struktur. Ya. Struktur apa nih? Selection, lalu ada sequence dan struktur looping. Nah, ini untuk kodenya gimana? Apakah kondisi H itu, bukan apakah, jika kondisi benar. Jika kondisi H Step- itu benar, maka apa? Lakukan Step step J. J. Lalu ada looping nih. Looping itu pasti ada while nih, while. Selama kondisi M itu bernilai benar, gitu ya. Selama kondisi Bu. M itu bernilai benar, maka lakukan step N nih, step N. Step N nih, terus nih looping, gitu ya. Sampai N, berarti sampai kondisi 0. Sampai sini, NW langsung N if. Gitu, jadi cukup sampai sini aja udah. Gitu ya. Berarti untuk sequence-nya mana? Ya udah, ini alurnya dari sini ke sini tadi. Jadi langsung while condition. Gitu ya. Oke. Ini ngehapus ini gimana nih, ada warna ini. Ini tadi siapa yang bikin ini? Tahu, Bu. Itu, Bu. Apa? Enggak bisa. Bisa di-undo nggak ini, yang garis ini tadi? Eraser. Maka bisa nih, tadi ada yang gambar tadi, siapa tuh? Oke, sebentar ya.
Oke, ini udah terlihat. Oke, sekarang ke sini. Masih di nested struktur. Oke, ini berarti di flow chart ini ada apa aja nih? Kita lihat ada selection. Ini ya, selection. If condition H bernilai benar. Lalu ada apa lagi di sini? Ada sequence, sequence-nya dari sini ke sini. Lalu ada nested sequence. Jadi sequence-nya ada dua. Ada sequence di dalam sequence. Nih. Ini. Selection ya, Bu. Oh ya, selection ya? Ada selection di dalam sequence. Oh iya, benar-benar. Coba, ini ya benar. Kayak ini ya. Lalu di sini. Gitu ya. Selection Di dalam sequence. Ada. di dalam Ya, Bu. sequence. Sequence-nya ini ya, Ya. selection-nya ini. Ntar saya ganti warnanya biar gak pusing. Padahal udah pusing ya. Nih. Tuh. Nih ya. Oke, sekarang yang penting kalian tahu ya bentuk dari gambar dari 3 struktur itu. Oke, sekarang ke strukturisasi program dengan input dasar. Oke, ada istilah namanya input dasar atau framing input atau framing feed. Nah, di sini untuk pernyataan yang ditambahkan untuk memperoleh nilai dari input pertama. Input dasar atau input pertama. Nah, input dasar itu penting untuk menghasilkan program yang terstruktur dan fungsional, tergantung dengan contoh dari programnya. Nah, seperti ini. Ini masih program tidak terstruktur. Nah, ini ngapain nih? Membuat program apa kira-kira? Membuat program kalkulator sederhana ya. Nih, kalkulator sederhana ada operator kali perkalian. Gitu ya. Nah, di sini ada kita baca dari atas star lalu deklarasi variabel. Oke, deklarasi variabelnya bernama original number. Oke, variabel itu, ciri-ciri variabel itu apa sih? Ayo. Ini nih variabel nih, original number, calculate answer. Itu kan, ini namanya variabel. Nah, variabel itu tipe datanya apa? Number. Gitu ya, ini tipe data. Ini variabel. Jadi ada 2 variabel yang kita deklarasikan dengan bertipe data number. Nah, langsung ke inputan. Di sini diminta untuk user menginputkan variabel dari original number. Misalnya usernya input berapa? Saat program sudah di running, user diminta menginputkan number. Berapa misalnya di sini? Misalnya 2. 2 sebagai input dasar. Kan gitu. Ya, nih. Ya. 2 sebagai input dasar atau input pertama. Gitu ya. Nah, 2 kita udah dapat nih. Oke, sekarang 2 itu apa? Masukkan kondisi. Nah, kondisinya apa? Tidak. Itu. 2 itu termasuk
Number bukan gitu ya. Of ini apa nih? Oh. Apa sih ini? Coba ada yang tahu nggak? F itu kondisi di mana tidak ada data yang bisa diambil lagi dari sumber misalnya inputan. Oh, oke, 2 itu, oh jadi ngecek lagi nih. Apakah end of file, bukan end of file ya. Oh iya benar-benar end of file ya. Betul. Oke, jadi 2 itu dicek nih. 2 itu apakah termasuk end of file gitu ya. Nah, kalau bukan berarti program stop gitu. Jadi tidak dilakukan proses kalkulasi lagi. Nah, jika 2 itu benar, langsung di sini proses. Prosesnya ini ada proses perkalian. Nah, berarti di sini original number-nya berapa sekarang? Halo? Ya, Bu. Original number-nya berapa? 2. 2 dari mana? Dari input itu ya, Bu? Oke, 2 Bu. itu inputan dari sini. Jadi masuk nih, 2 itu masuk ke variabel original number. Gitu ya. Jadi langsung Dikalikan 2. Dikalikan dengan 2. Oke, hasilnya 4. 4 itu masuk ke variabel mana? Variabel ke ini ya, masuk ke calculate answer. Kan kita sudah ngedeklarasi ini untuk hasilnya gitu ya, calculate answer ini untuk hasil dari perkalian, lalu ada original number untuk inputan dasarnya. Nah, langsung kita outputkan, langsung tampil di layar bernilai 4. Oke, sudah ya. Ini program tidak terstruktur. Nah, ada program terstruktur tapi tidak fungsional. Gimana tuh? Tidak fungsional. Jadi dia ada looping. Loopingnya buat apa? Di sini ya, maksudnya. Nah, ini kan kita udah coba nih, kita 4 nih. Sampai sini kan 4. Nah, lalu proses looping itu apa ke sini? Nah, ini maksudnya tidak ada fungsinya. Gitu ya. Tidak fungsional. Terus buat apa, Bu, di looping, Bu? Nah, ini nih. Nah, jadi di sini program itu tidak menerima nih subsequent input value-nya. Jadi tidak diterima nih 4-nya. Gitu. Yaitu ini berarti kesalahan dari kita membuat struktur programnya. Gitu kan, kita ceritanya menganalisis dulu nih. Ini termasuk fungsional, terstruktur atau tidak gitu ya. Nah, sekarang ada fungsional tapi tidak terstruktur. Ntar dulu ini. Oh, bedanya dia ada di sini. Nah, ini bedanya apa tuh?
bedanya loopingnya itu kalau yang tidak terstruktur, tidak fungsional itu masuknya di pengkondisian ya Bu. Nah, ini nggak boleh nih kalau kalian membuat flowchart, panah ketemu panah nih nggak boleh kayak gini. Nggak boleh, tapi kita langsung nih, langsung ke inputan. Ya. Nah, kan maksudnya ini mau ngapain nih? Habis 4 output udah ketemu, langsung ke kondisi mau ngapain, gitu kan ya? Nah, kalau ini kan jelas nih, sudah ke sini langsung ke inputan, gitu ya? Ya Bu. Nah, langsung ke sini apa nih? Struktur dan fungsional. Tidak ada apa nih? Terstruktur dan fungsional, tapi memiliki kelemahan dalam input. Apa nih? Yang bikin kelemahannya? Oh, jadi dia kalau langsung input variabelnya itu langsung input nggak sesuai, dia nggak bakal ketemu Bu, kayaknya. Coba contohnya. Contohnya, Bu. Ini kan yes nih. Kalau yes sebenarnya kan dia melakukan sesuatu. Ini semuanya yes semua kan nih. Ya Bu. Input original number. Oh, inputannya dia dicek dulu. Apanya yang dicek? Gitu kan. Nah, Ya, EOF-nya dicek dulu. apanya yang dicek ini sebenarnya? Kan belum ada inputan. Gitu ya. Kelemahan dalam input. Karena kita inputnya setelah dicek dulu. Apanya yang dicek di sini? Coba. Kan kita udah ngedeklarasi ini. Deklarasiin variabel. Belum ada inputan apa-apa di sini kan ya? Ya Bu. Nah, di situ termasuk kelemahannya ya. Nah, lalu ada terstruktur fungsional sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini yang benar nih, gimana tuh? Oke, kita lihat dari alurnya, deklarasi, input. This is the priming input, kayak priming tadi, termasuk input dasar tadi ya, input pertama. Kayak input pertama tadi misalnya 2 itu kan dicek ya. Ya Bu. Benar, itu berarti kan 2 itu masuk ke sini. Nah, kalau sudah kita proses kalkulasi, berarti kan dapat 4. Nah, ini apa nih? Di step get all subsequent input. Jadi input original number. Oke, berarti ini diminta menginputkan lagi. Dia nginput lagi Bu. Nginput lagi ya. Jadi kan ini Ya. looping ya, looping nih. Ini kan ada panah ke atas, ini kan looping nih, looping terus selama kondisi ya, berarti dia input lagi sampai kondisi dia 0. Gitu ya. Misalnya dia input 3 gitu ya. 3 itu di looping lagi, lakukan kalkulasi, yang tadinya 2 berarti ganti 3, 3 kali 2 6, berarti 6, input lagi gitu terus gitu ya. Oke, sesuai dengan kebutuhan. Oke, sekarang kita mengenali struktur. Ini apa? Oh, udah masih sama ya. Ini kan tadi udah nih.
Kita cek apakah program terdiri dari ketiga jenis struktur tadi. Kita cek. Ini benar nggak struktur dengan sequence dan selection? Ya, Bu. Ayo. Ntar kalau di ujian harus tahu nih. Benar, Bu. Yang atasnya Struktur selection. Struktur sequence dengan selection. Sequence-nya yang mana? Sequence-nya yang itu, Bu, yang atas. Sequence, selection yang ini. Bener ya, bener gitu kan. Kan kita minta dicek tuh. Oke, sekarang struktur dengan loop dan di dalam loop ada selection. Berarti nested loop. Ada loop di dalam loop. Oke, loop pertama itu yang mana? Yang paling luar. Yang mana? Yang mana? Kayaknya Nih. loopnya cuma satu. Oh ya, loopingnya ada satu ya. Oke, Ya, yang Bu. mana? Kalau yang D itu apa? Yang D itu selection. D itu selection. Bentar, D itu selection. Apa pencirinya tadi? Berarti ini looping di dalam selection ya, Bu? Looping di dalam selection. Benar-benar. Coba-coba kita lihat dulu. D ini apa sih? Yang ditanya, jika D, Y berarti iya. Apa itu D? Kita fokus ke D dulu nih. Jangan lihat yang E, yang F. Dia ngapain nih D ini? Dilihat dari gambarnya. Lihat panahnya. D, set. Jika D benar, maka dia akan masuk ke selection lagi, Bu, ke E. Nah, dari E, jika iya, maka dia masuk ke proses F. Kalau no, berarti dia ngapain nih? No, alurnya kemana tuh dia? No. Kalau no, dia langsung ngulang, Bu. Nah, looping kan, loopingnya. Ya, Bu. Nah, berarti D ini apa? Ayo. Apa ya, Bu? Iya, tadi yang dibilang mengulang. Itu apa tadi? Selection. Yang mengulang. Oh, Looping. Looping. Looping, benar ya? D itu looping. Dilihat dari mana? Dilihat dari panahnya. Menuju ke D di mana? D itu dia dari selection ini. Tuh dia kan looping nih. Tuh ke sini nih, tuh. Tuh dia menuju ke D. Itu loopingnya ya. Jadi D itu loop di dalam loop itu ada selection. Nah, selectionnya yang mana? Yang E. Yang E. Yang mana yang E? Yang ini. Nih. Tuh. Gitu ya? Ya, Bu. Oke, ini benar nggak? Berarti benar ya, Bu, itu? Benar, checklist. Oke. Program tidak terstruktur. Ya, benar sih. Lihat aja nih, rumit ya. Masih spaghetti code. Oke, ini ada sequence, lalu ada selection. Seleksinya ada 2. Jadi kan ini gini. Lalu ada selection. Ada 2 nih selectionnya. Berarti sampai sini nih. Nah, ya. Tuh.
Oke. Program terstruktur dengan memisahkan statement J. Ya, Bu. Oke, berarti ini kan dia dipisah nih kondisinya ya, tergantung dari contoh programnya. Kan ada yang ini, yang satu pernyataan itu kita satukan, tapi dilihat dari kondisinya, gitu ya. Coba-coba kita tracing, kita trace programnya gimana nih? Ini ngapain sih? Ini mau ngapain? G. Oh, ini belum tahu ya, ini program apa ya. Ini dilihat strukturnya aja. Selection di dalam selection, Ibu, iya. Oke, ini selection dalam selection. Seleksinya yang mana? Yang pertama? Itu yang H, Ini. Bu. H. Lalu yang H itu berarti dia bukan gitu. Mana tadi? Salah nih saya ngewarnainnya. Nih, yang H itu kan dia sampai dari sini sampai sini. Kan gitu ya? Nah, ini selection pertama. Selection kedua yang mana? Yang I, Bu. Yang I. Ini yang I. Gitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya nih, mengapa harus terstruktur sih? Karena ada 4 istilah ini, yaitu apa nih? Clarity, memudahkan dalam membaca program. Semakin besar program, maka akan sulit dibaca kalau nggak terstruktur. Lalu ada professionalism, jadi programmer dituntut untuk menghasilkan program yang terstruktur. Lalu ada efisiensi, artinya apa? Menggunakan Efisiensi struktur dalam penulisan program, jadi lebih cepat ya. Ya, Bu. Lalu ada maintenance, mudah untuk dimodifikasi dan dipelihara. Lalu ada modularity, mudah untuk dipecah-pecah Ya, untuk menjadi dalam modul-modul. Iya, betul ya. Oke, ini jadi supaya mudah dibaca. Nah, kalau modularisasi itu hanya dilakukan untuk program yang terstruktur. Ya. Ini udah ya tadi ya. Udah nih. Oke, ini sama ya tadi dengan contoh yang pertama tadi. Program yang struktur dan fungsional ini dilihat dari segi fungsinya. Oke, di sini ada proses looping. Nah, loopingnya dari sini. Sini. Oke. Terus ya, jadi sampai dia kondisi no, apakah anjing itu pergi? Enggak, berarti udah. Kalau anjingnya pergi enggak? Ya udah, berarti iya. Berarti ngapain lagi nih? Terus ya. Lakukan looping. Loopingnya dari sini. Nyalain air sampai ada kondisi lagi. Oke, ini apa nih? Program yang terstruktur dan fungsional dengan versi modular. Tadi modular modular tadi apa nih? Modular. Mensimplifikasi program. Ini apa nih?
Dipecah-pecah ya atau gimana? Pecah-pecah. Iya, disederhanakan, dipecah-pecah dalam Disederhanakan kode-kode gitu ya. yang kecil-kecil, Nah, ini kan dia ada sub-subnya ada kecil-kecil. ada beberapa kondisi yang sama kan ya? Ya enggak? Kondisi yang sama itu apa sih? Coba dilihat dari flowchart-nya di sini. Kondisi yang sama. Jika anjingnya lari, Nah, terus apa lagi? Ada lagi nggak yang sama lagi? Anjingnya lari lagi, gitu ya? ya Kan Bu. kalau kita bikin program itu kan nggak perlu kita menuliskan kode itu berulang kali kan ya. Kita cukup satu baris program aja kita bisa meliputi semuanya kan gitu. Ya kan? Bu. Itu yang dimaksud efisiensi tadi. Nah, kita lakukan modular tadi dengan langsung kita buat fungsi. Nah, fungsinya ini namanya nih. Nih, nama fungsi. Dilihat dari kurung buka, kurung tutup ini. Nama fungsinya apa? Apa nih namanya? Artiin dong. Tangkap anjing, lalu apa nih? Nyalain air kan gitu. Nama fungsinya itu. Jadi langsung jika ada kondisi ini, langsung kita buat flowchart-nya seperti ini. Nah, oke. Jadi dengan kita membuat fungsi ini, kita panggil ke dalam bentuk flowchart seperti ini. Gitu ya. Jadi kita nggak perlu nih kita gambarin apakah kita nggak perlu lagi buat kondisi looping seperti ini lagi, gitu ya. Anjingnya pergi lagi nggak? Kalau iya ya kan gitu terus ya. Jadi kita cukup buat satu fungsi ini, gitu ya. Jadi kita disingkat, gitu ya. Kita singkat terus programnya, terus sampai bentuknya lebih ringkas. Kita pecah-pecah. Nah, sementara ini yang mana nih? Itu dari itu nanti jadi yang itu Bu, program itu. Jadi ini ada berapa flowchart yang dibuat? Oke, ini kan sama aja ya sebenarnya. Gitu ya. Jadi kita dipecah-pecah versi kegiatannya seperti ini. Ini ya. Nah, seperti ini. Gitu. Jadi kita cukup membuat flowchart satu ini aja. Gitu ya. Tapi jangan lupa kita dibuat juga, kita modularisasi, dipecah-pecah lagi. Oke, sekarang apa nih? Flowchart berikut masih belum terstruktur, ubah menjadi bentuknya terstruktur. Diubah menjadi terstruktur. Mm-mm. Mengubah makna. Tanpa mengubah makna, gimana tuh? Ini kan hanya ini ya, satu looping aja nih.
ada proses A, lalu B bukan, ini B bukan, kalau iya lakukan C, ini mau looping biasa aja nih. Terus ini apa nih? Oke, ini ada yang bisa, silakan. Wah, ini dijadiin soal ujian aja ya. Coba ada lagi nggak? Udah nih. Itu mau dikerjain Kak, Bu? Nggak usah. Ini latihan aja kalian. Oke, Bu. Jadi nggak ada tugas lagi ya kalian ya. Kalian nggak ada tugas lagi, tapi kalian nanti fokus UAS. Itu ya, UAS. UAS dan presensi. Oke. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait perkuliahan, lalu tentang apa, misalnya ada kesulitan, silakan diutarakan, dikomunikasikan, silakan. Oke, untuk sesi 10 ini, sesi 10 kan kemarin ya saya upload. Nah ini nih, silakan ya akses LMS-nya. Jangan lupa mengerjakan kuis. Nah ini sudah ada beberapa teman-teman kalian yang sudah mengerjakan. Nah, ini bagus ya. Berarti di awal udah komit gitu. Jadi cuma tugas 1 aja, Bu. Tugas 2-nya tidak ada lagi. Tidak ada. Tapi presensinya menjadi 30%. Presensi itu kan kalian cukup melakukan kegiatan perkuliahan di LMS-nya. Nah, ini kegiatan kalian itu terrecord di LMS tuh ini. Tuh. Yang ada angka-angkanya yaitu hasil kalian melakukan kegiatannya ini. Mengerjakan kuis, mendownload materi, gitu ya. Nah, tuh di sini ada nih. Nah, ini yang kita nilai. Yang 30% itu. Apa nih pertanyaannya? Aturannya semua MK, Bu, atau di MK Ibu aja? Semua mata kuliah, semua program studi, 1 unsia, semuanya begitu. Itu sudah diberitahu saat awal-awal ya, awal-awal ngobras pertama. Lalu sama awal-awal apa sih kalian pen samaku ya, itu sudah dikasih tahu. Gitu ya. Jadi bukan di mata kuliah saya aja. Takutnya semua dosen itu tidak ngasih tahu gitu ya. Tapi Bu, kalau ada dosen yang memberikan tugas 2, bagaimana Bu? Laporin ke Pariat. Gitu ya. Tugas 2 tidak ada lagi. Oke, kalau nggak percaya, dilihat di sini. Mana tadi yang nilai tadi? Mana ya? Nih, ini semua mata kuliah juga ada. Ini dasar pemrograman, nilai perkuliahan. Nah, ini nih. Ini nggak saya scroll ke bawah ya, supaya kalian nggak patah semangat. Takutnya ada yang nilainya 0, nilainya ini saya nih. Ini nih lihat nih. Tugas 1 20%. Kalian kan udah dapat nih tugas 1. Oh, berarti aman nih, udah dapat 20%. Terus UTS, oh udah dapat nih. Berarti kalian udah memegang 40%. Nah, sisanya, nah setelah ini, di sesi ke-9 sampai 16.
UAS dan kehadiran masing-masing 30%. Mbak Mu, berarti kuis nggak termasuk ya, Bu? Kuis itu syarat kehadiran. Nih masuk ke sini. Oh, Nih, gitu. mau nilainya 50, 10, itu nggak ngaruh ke penilaian, tapi persyaratan kehadiran, apakah alfa atau hadir. Tapi kemarin, Bu, saya tanya ke salah satu dosen, katanya ngaruh sih, Bu. Ya ngaruh. Nilai. Wah, siapa yang bilang? Kemarin nanya ke Pak Riyad sama sama Bu Anita. Salah kali, salah tangkep kali. Enggak, serius, Bu. Pernah saya tanya, Bu. Jadi, Pak, untuk nilai dari kuis ngaruh nggak, Pak? Nggak, Pak, ke IP gitu, Pak? Ngaruh katanya. Oh iya ngaruh. Ngaruh karena kan dia masuknya Nilainya. ke kehadiran ini 30%. Nilainya, Bu, gitu maksudnya, Bu. Gimana itu ya Kalau bilangnya ya? kuisnya selalu saya kerjakan meskipun nilainya kadang mengecewakan gitu. Tapi itu dianggap hadir nggak? Hadir, Bu, hadir. Aman itu mah selama kehadirannya, selama kuis itu dianggap hadir, berarti aman gitu ya. Oke, Bu. Kecuali kalian tidak mengerjakan kuis, ya nggak aman alfa. Kalau alfa ya otomatis kehadirannya nggak nyampe 30%. Nah itu ngaruh ke nilai gitu loh. Satu lagi, Bu, kalau Ibu ngajar ICT literasi juga nggak, Bu? Ngajar. Itu kalau memang dosennya cuma ngasih materi cuma nggak ada penjelasan gimana, Bu? Nggak apa-apa, itu kan untuk Vkon itu tidak wajib bagi dosen, gitu ya, tidak wajib bagi dosen. Tapi jika ada keperluan boleh diadakan Vkon, gitu ya. Jadi semua mata kuliah itu tidak wajib Vkon, baik dosen maupun mahasiswanya, gitu ya. Mahasiswa itu kan beda-beda, ada yang bekerja, ada yang free gitu. Nah, meskipun kalian nggak sempat Vkon, jangan lupa mengakses rekaman Vkonnya. Mohon maaf, Bu. Ya. Ini tapi ada juga loh, Bu. Satu mata kuliah, nggak tahu juga ya yang lainnya. Itu kemarin saya nggak ikut Vkon, Bu. Tapi di Alpha, Bu. Sedangkan yang lain-lainnya saya nonton video, terus download materi, ikut komen dan sebagainya. Cuma gara-gara satu nggak ikut. Di sesi itu atau gimana? Di sesi itu, Bu. Pas di sesi itu. Tapi akses rekamannya nggak? Ngakses, Bu. Malah kadang ada yang nggak di ini juga, nggak diupload juga akses rekamannya. Oke, nah itu solusinya komunikasikan dengan baik ke dosennya. Bu, saya sudah saya nggak ikut Vkon, tapi saya mengakses rekamannya. Ini buktinya, Bu. Gitu. Pasti dosen tersebut, oh berarti saya salah klik nih gitu. Jadi jangan lupa komunikasikan dengan baik sama dosennya. Gitu ya, selama kita benar mah gitu ya. Bu. Apa? ICT literasi saya juga absennya jelek, Bu. Padahal dosennya saya bukan. Padahal saya juga semuanya sama aja, Bu. Download, kerjakan kuis, semua saya lakuin kayak gitu, Bu. Cuman dosennya siapa? Kenapa, kayaknya Bu? Ambros, Bu. Ambros kayaknya, Bu. Ambros. Ambros. Nah, itu ikuti. Ya, itu ya. Sama jawabannya sama seperti tadi. Buktinya mana? Sebutkan nama sama NIM. Gitu ya. Mungkin beliau lupa atau salah gitu ya. Silahkan. Cuma, Bu, kalau ngasih modul nggak nanggung-nanggung, Bu, Pak Ambros. Video sampai 1 jam lebih. Kadang bingung saya, Bu. Karena ada kegiatan lain kan. Kalau nggak mau, video kan harus jalan nih tinggal gitu. Sedangkan konsekuensinya kan ada tuh tertulis di bawah kalau berganti tab atau ditinggalkan, maksudnya berganti tab atau dipercepat bakalan nggak terhitung. Jadi kayak agak dilema juga sih, Bu. Oh, tapi download nggak? Download aja buat bukti. Download nggak, Bu. Dia cuma cantumin link gitu, Bu. Kayak download sama nonton gitu aja. Nah, itu jadi kalau apa-apa, buat buktinya, Bu, di screenshot lah video kegiatannya gitu loh. Kalau untuk interaksi ke dosennya nggak ada sih, Bu. Kayak
di grup aja sepi gitu, Bu. Ya silahkan aja. Udah Vicon berapa kali? Belum pernah. Sama sekali ICT. Belum. Waduh, saya kan ini koordinatornya. Makanya, Bu, saya juga bingung kan, Bu. Kadang kan Bapak itu ngasih materi gitu kan, Bu. Ngasih materi, ngasih modul. Tapi gak dijelasin gitu ya? Nggak dijelasin. Ya kalau itu hitungannya kan, kalaupun cuma ada kayak forum gitu, jadi kayak tugas mandiri, jadi belajar mandiri gitu kan, Bu. Karena kan kalau mandiri kita kan referensinya dari internet juga, modul belum tentu jadi acuan. Contohnya Terus? kayak apa, kayak Bu Anita gitu kan, suka ngasih tugas yang sebenarnya nggak ada di modul gitu, Bu. Nggak ada relasinya gitu. Untuk Ya. tugas 1 juga kemarin berbarengan sama UTS, Bu. Nah, Mata kuliah siapa? ICT, Bu. Tugas 1 berbarengan dengan UTS. Tugas 1 itu kan Iya. proposal. Iya, langsung. Jadi cuman materi tugasnya baru disuruh pas UTS itu, Bu. Minggu UTS. Oh, bukan di minggu ke-6 atau 5 ya? Bukan, Bu. Kan, Bu. Nah, itu silahkan komunikasikan ke dosennya, karena saya di grup dosen ICT literasi sudah saya himbaukan ke dosen-dosen yang mengampu ICT untuk tugas 1 di-upload di sesi ke-6 atau ke-7. Saya nggak punya grup sama dosennya, Bu. Oh, enggak, maksudnya saya udah ngasih tahu sih. Kalau yang lain kan ada tuh interaksi pakai grup WhatsApp ya, Bu ya. Cuman kalau ini nggak ada. ada juga nggak kepake, Bang. Iya. Tapi Bu, kalau ada MK yang memberikan tugas 2 gimana, Bu? Nah, itu silakan laporkan ke Pariat, sebutkan nama mata kuliah dan dosennya. Nah, itu kan sudah, kalau tugas 1, pokoknya nih ya, kalau yang nih saya kasih lihat lagi. Pokoknya nih kalau ada dosen yang mengasih tahu di luar dari komponen penilaian ini kan sudah ketetapan dari unsianya nih. Oke, kalau ada dosen yang ngasih tugas selain dari ini, silakan laporkan ke Pariat. Gitu. Berarti sebenarnya tugas cuma 1, Bu, untuk 1 mata kuliah, Bu? Iya, tugas tuh 1. Lantas kalau di apa sih, lupa namanya, Bu, arsitektur, di matkul arsitektur tuh, Bu, tugas malah kami sampai 3 mungkin, Bu. Kayaknya nih, Bu. Itu pengganti kuis kali. Kuis ada juga, Bu. Waduh. Makanya kadang bingung sih, Bu. Nah, pokoknya kalau di Unsia kayak gitu sih, penilaiannya semua mata kuliah juga gitu. Tugas itu cuma 1. Tapi presensinya 30%. Oh gitu ya, Bu. Soalnya agak-agak unik juga nih, Bu. Tiap dosen kayak agak-agak apa namanya, lucu-lucu gitu. Yang ini nggak boleh gini, yang ini nggak boleh gini gitu, Bu. Agak bingung lah, Bu. Dan kalau saya ikutin dari kampus, dari prodi juga memang seperti itu standarnya. Oh, standar gitu ya, Bu. Standar dari unsianya seperti itu. Tapi kalau ada yang dosennya ngasih tugas lebih dari 1, lebih dari 2, nah itu beda ya. Nah, kadang kan, Bu, saya kan bersuara gitu, Bu. Dan yang lain mungkin kadang ngikutin dosennya aja gitu. Karena kan beda sendiri, saya agak gimana, ke-trigger gitu, Bu. Beda sendiri gimana maksudnya? Beda sendiri itu saya sendiri yang komen gitu, Bu. Kenapa nih dosen apa begini, nggak ada sesuai sama modul, contoh gitu, Bu. Jadi takutnya saya ditandai gitu sama dosen, Bu. Jadi sekarang saya udah nggak mau lagi gitu. Nanti takutnya kita di belakang kamu. jadi support system ya. Ntar takutnya dikira saya, ini 1 mahasiswa ribau banget gitu, Bu.
Ya itu komunikasikannya dengan baik. Jadi jangan memanas-manasi keadaan. Kalau bisa japri langsung. Kalau via grup kan kesannya menyerang ke dosennya gitu. Japri aja dulu. Oh, di Japri aja, Bu. Soalnya saya kan langsung ke grup aja gitu, Bu. Saya Nah, tag jangan kalau di dosennya. grup itu mah ngajak ribut namanya. Gitu ya. Oke, Bu. Coba dikomunikasikan aja dengan baik gitu. Selama kita sudah melakukan kewajiban sebagai mahasiswa sih aman ya. Oke, ada lagi silakan. Bu, maaf, berarti intinya kalau misalnya ada yang ngasih tugas dulu, kita laporin ke Pariat langsung ya, Bu? Ke dosen PA dulu. Dosen pembimbing akademik dulu, konsultasikan. Kalau langsung ke Pariat semua, nanti Pariatnya ngamuk. Oke, nggak boleh ngamuk-ngamuk, Bu. Nah, makanya, kalian kan ada dosen pembimbing nih. Nah, itu boleh konsultasikan terkait dengan perkuliahan. Iya apa, Bu, Nanti- konsultasinya, Bu? Apa? Melalui apa konsultasinya, Bu? Ya boleh WA, boleh. Kan WA banyak ya. Lewat WA aja biar cepat. Kan ada grupnya kan? Nggak ada, Bu. Pak, elah. Nah itu dia Bu, di LSM juga udah saya chat tapi ya udah nggak digubris juga Bu. Terus nggak Nah, ada kontak WhatsApp-nya juga. Gimana mau ngabarin kalau alfa saya 4 biji Bu dari 9 pertemuan. 8 ya? 4 biji. Setengahnya dong. Iya, padahal semua sama aja yang saya lakuin di LSM. Saya download, LMS itu saya download, saya tonton, saya kerjain kuisnya. Nah, itu Tetap aja. kalian buktikan, Bu, saya sudah mengerjakan ini buktinya, bisa tolong diperbaiki gak gitu loh. Komunikasikan dengan dosennya ya. Bu, mau tanya lagi, Bu, soal kuis, Bu. Ya. Kita sebenarnya tempo waktu kuis itu emang 1 hari atau bisa perpanjangan sampai ke akhir minggu, Bu? Kalau Ada waktu kuis ya, Bang, itu kuis, Bang. kan satu sesi itu berapa minggu sih? Berapa hari satu sesi? Sekitar 5, Bu. 4 hari. Gini, 1 minggu. dosen upload kuis itu tiap hari Rabu kan? Kadang ada yang Rabu, sesuai sama jadwalnya, Bu. bentar dulu. Perkuliahan itu kan dimulai dari Rabu sampai Minggu. Itu kan semua prodi juga gitu, Rabu sampai Minggu. Durasi dalam satu sesi perkuliahan. Nah, Senin Selasanya dosen ada kesempatan buat ngerekap hasil dari kegiatan kalian, termasuk mengisi kuis dan download materi. Nah, itu Senin sampai Selasa. Nah, kalau saya masih kasih kesempatan nih, yang Senin sampai Selasanya belum sempat ya Rabu lah gitu loh. Jadi sekarang saya baru bisa ngerekapnya. Jadi ada batas waktunya. Kalau gak ada batas waktunya, kalian sampai 1 semester gak dikerjain gimana? Ayo. Tapi Bu, kemarin tuh ada satu mata kuliah, dia deadline untuk kuisnya 1 hari itu aja, Bu, gitu. Nah, itu kasih tahu langsung Bu, tolong kasih waktu sampai Minggu, Rabu sampai Minggu gitu. Oh, gitu ya, Bu. Berarti masih Iya. bisa Gak boleh ngasih batas waktu 1 hari doang, gak boleh. Kalau ujian, Bu, 1 jam gimana, Bu? 1 hari, Bu. Ngeyel itu gak mungkin karena itu ada surat edarannya dari BAA ya. 2 Iya, Bu, minggu. itu kemarin ada, Bu, arsitektur komputer, Bu. Dia cuman 1 ya, Bu, berapa 2 gitu. 1 hari lah, Bu. 17 jam. Nah, kalau yang 17 gitu-gitu jam, Bu. laporin ke Pariat langsung, jangan ke dosen PA, langsung ke Pariat. Oh, gitu ya, Bu. Kayak kadang kan, Bu, Yang mau nyeleneh langsung laporin. Saya kemarin sempat komplain, Bu. Cuma dikomplain balik sama dosennya, Bu. Malah. Sudah Dosennya siapa? dikomplain, Bu. Sama Bu Anita, Bu. Anita, Bu. Nah,
Nah, itu kan beda tuh. Kalau dosen luar, bukan dosen tetap tuh dia kurang tahu dengan kebijakan perkuliahan manajemen di Unsia. Jadi kurang tahu mereka. Iya Bu, nanti sebagai mahasiswa juga kami ngasih saran dan Nah, dengan iya. bahasa yang sopan, tapi kurang ditanggapi dari beliaunya. Bu. Nah, itu tolong di ini ya, karena Rabu sampai Minggu per satu sesi, perkuliahan satu sesi itu Rabu sampai Minggu. Ada biasanya yang dosen ngerekap di hari Sabtu sampai Minggu. Waduh, nggak boleh ya. Senin Selasa itu normalnya. Oke, ada lagi silakan. Bu, duluan bang. Silakan. Santai-santai. Nilai saya kok nggak keluar ya Bu? Nilai di mana? Di LMS. Ngerjain nggak? Ya, nengoknya gimana Bu? Lupa saya Bu. Lah, mata kuliah apa? Semuanya Bu. Hah? Mau ngecek aja Bu. Di LMS. Cek di postingan UTS-nya. Kan kalau Cobain ini aja mungkin Bu, saya tambahin ya Bu. ya, Om, ini aja coba kumpulin ulang. Ntar juga ini ada nilainya di situ. Ngumpulin ulang si tugasnya. Klik gimana? enggak yang bukan tadi. Kalau ngumpulin ulang kan pasti ngeklik ininya kan, link tugas atau link UTS-nya kan. Nah, iya, Kalau dilihat nilainya dari kan pasti linknya. ada di situ kan langsung. Iya, link uploadnya, tempat nge-upload enggak. Kalau nge-upload dilihat linknya, di scroll ke bawah ada nilainya. Kan di situ doang, nggak lari kemana-mana. Selama dosennya udah ngoreksi. Kalau nggak ada nilainya berarti belum dinilai. Kecuali teman-temannya udah dapat nilai, tapi saya ngerasa ngumpulin dan sesuai dengan soal, nah itu baru masalah. Klik sesi UTS atau tugas satunya. Kalau nilainya, berarti belum ada nilainya. Benar ya? Ya Bu. Makasih Bu. Gitu ya. Di tugas. Nah, di sini nih. UTS. Ya udah, ini lihat nih, ini hasilnya nih di sini. Kalian kan upload nih, upload di sini. Nilai. Nah, ini nilainya di sini. Kalau nilainya 0, baca feedback dari saya. Kenapa nilainya 0? Nggak mungkin saya ngasih nilai 0, tiba-tiba pasti ada feedbacknya. Gitu ya. Oke, ada lagi silakan. Itu Bu, terkait apa namanya? Presensi kan. Tetap masih belum ada solusi ya. Kayak tadi kan ada yang ngerasa udah merasa udah download, udah tonton video, tapi masih terhitung belum hadir gitu. Nah, yang seperti itu kan kalau misalkan berarti solusinya hanya ini ya, pastiin ke dosennya udah ini belum, apa enggak ini ya Bu, tiap hari atau misalkan semua mahasiswa tanya gitu untuk pastiin
udah hadir atau belum gitu. Iya, kita sebagai mahasiswa kita juga harus aktif. Kan kita bisa ngecek nih, misalnya Senin Selasa lah gitu, Senin Selasa dosen sudah ngerekap hasil dari presensinya, apakah alfa ataukah hadir. Nah, langsung tuh buru-buru kita cek di si akad, oh saya alfa, tapi kok secara saya udah melakukan kegiatan sesuai kewajibannya nih sebagai mahasiswa. Ya udah langsung komunikasikan ke dosennya, dikasih buktinya, ini nilai kuisnya, ini materi yang sudah saya download gitu. Setidaknya kalau nggak bisa komentar, misalnya nih komen, mana sih? Komentar nih, komentar atau tidak melakukan Vicon, yang minimal download materi lah di sini. Gitu ya. Atau mengisi kuis di sini. Mengisi kuis. Nah, ini kuis. Iya. Minimal Iya, itu. Iya, case-nya kan kalau tadi kan ada rekan yang merasa ini kan, merasa udah semuanya gitu kan, merasa itu kan mungkin nonton gitu kan, nonton anggap udah merasa udah full, tapi mungkin kurang 1 detik, jadi nggak dihitung full misalkan seperti itu. Nah, terus download juga udah download tapi kerekam, atau misalkan downloadnya kan download tapi ternyata downloadnya nggak full, dia mendownload tapi si filenya itu nggak selesai, misalkan koneksi terputus, jadi kan sebagian filenya udah ke download karena mungkin merasa udah download, materi juga udah ada di video, ngerjain kuis juga udah bisa. Nah, tapi nggak terrecord gitu kan kita nggak tahu si Edling ini sistemnya seperti apa. Nah, jadi nggak ada ini aja. Kalau di sini kan dosen kan ketahuan kalau udah ada yang download. Nah, ini dari mahasiswa tuh kita nggak tahu apa yang kita lakukan tuh sebenarnya udah terrecord atau bukan, seperti itu. Nah, pasti kalau ngeklik itu pasti udah ketahuan di sini, meskipun nggak full gitu. Iya, itu kan di dosen, Bu. Maaf, Bu. Kalau di di mahasiswa itu nggak bisa lihat. Kita udah ngeklik, bener, walaupun kita udah ngeklik itu kan, nah udah keklik atau belum gitu. Oke, ini dari Al-Azim, download bukan berarti boleh setengah juga, Bang. Harusnya juga dibaca dan dipelajari. Nah, itu ya gunanya kita. Jadi kita bukan mainin sistem secara tanda kutip, tapi lebih kita belajar langsung lewat komputer. Nah, itu pertanyaannya, apakah kalau kita nggak tahu nih apakah terrecord sistem atau belum, tapi tiba-tiba alfa, gimana Bu? Nah, itu ada buktinya nggak kalian download? Meskipun ini, ya kasih tahu lah buktinya. Ini screenshot-annya Pak, Bu, tanggal sekian-sekian gitu. Itu aja. Jadi tiap sesi, tiap minggu itu ke seluruh dosen ya, Bu. Kita bikin screenshot yang memperlihatkan nama kita, misalkan screenshot komputer name kita, terus tanggal dan jam waktu ngakses. Kalau perlu video begitu ya, Bu. Terus diposting di grup WA atau di kontak dosennya, begitu. Berarti maksud Ibu begitu ya, Bu? Iya. Tiap itu tiap minggu. Itu kalau terjadi alfa ya. Kan ini, Bu, kalau misalkan kalau dosen itu kan misalkan update-nya itu kan minggu. Nah, itu kan minggu, misalkan
Senin, Selasa. Kamis gitu kan, Kamis. Nah, Kamis itu kan udah lewat sesi pembelajaran dari minggu sebelumnya. Berarti kan percuma kan, Bu? Kalau misalkan nunggu dulu di update. Oke. Ya, paham. Ya, silakan ya, kita bikin ini aja, catatan sendiri, note sendiri. Ini hasil kegiatan saya dalam satu sesi gitu ya. Ya. Nah, ini nih contohnya seperti ini. Ini saya langsung spill aja nih. Nah, kalau yang kosong, ini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Nah, ini kalau hasil dari ini kosong semua, nih strip semua, otomatis dia nggak ngebuka LMS sama sekali. Gitu. Dan nggak ngerjain kuis, boro-boro ngerjain kuis gitu ya. Ini aja ngelihat aja enggak nih. Login aja enggak itu ya? Login aja enggak itu login gitu ya. Maksudnya ini, login ke mata kuliahnya gitu ya? Nah, itu otomatis boleh ya bawah, alfa gitu ya. Kecuali nih kalau saya, karena saya baik ya, ya setidaknya ya kalau cuma gini doang nih ya kan, tuh kuis sama ini, tapi enggak ini lagi nih, ini kosong, tapi ini ada nih, ya masih saya maafkan lah, masih saya hadirkan gitu ya, gitu. Nah, ini kosong semua, nah ini baru alfa nih. Kalau ini kosong semua saya hadirkan, adil nggak buat kalian yang sudah effort nih ngerjain semua, tapi yang nggak ngerjain sama sekali tapi hadir, kalian adil nggak? Enggak adil lah, Bu. Nggak mau lah. Kita kan gitu sama-sama ya. kerja juga, ada kegiatan Sama-sama lain. Tapi sempat-sempatkan waktu gitu. Kita udah menyempatkan waktu, bela-belain waktu dari pekerjaan untuk kuliah. Iya. Nah, ini dia, misalnya Muhammad Ivan nih, dia download 2 materi. Meskipun kuisnya nggak ngerjain, ya udahlah saya hadirkan gitu ya. Gitu. Oke ya. Kayaknya ada lebih dari kisaran setengahnya ya, Bu. Pada Nah iya, hadir, ya, Bu? setidaknya jangan sama sekali kosong gini lah ya Ella. Ini tuh, ini kosong gini mau gimana? Ya emang si Putu itu mana aja dia. Nah ini ada nggak dia? Nanti pas di akhir-akhir baru deh panik nilai dia kosong. Tolong ini ada ketua kelasnya nggak? Kayaknya sebagian nggak ini, Bu, nggak lanjut kuliah deh kayaknya, Bu. Ada yang mengundurkan diri? Nah, ini nilainya kosong nih. Nggak bilang mengundurkan diri juga, kalau dilihat kan kisaran segitu aja kan yang ngumpulin tugas, kuis. Iya, hampir setengahnya ya. Nah ini nih, hampir setengah. link YouTube-nya mana? Kalau nilainya nggak ada nilainya, pasti saya kasih feedback supaya mahasiswa tidak bertanya lagi. Gitu ya. Jadi dari saya komunikasi ke mahasiswa sudah cukup, tinggal mahasiswanya gimana gitu ya, peduli terhadap nilainya masing-masing. Gitu ya. Oke, sudah lewat waktunya. Saya ada kelas lagi. Oke, kita tutup untuk Vicon kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Selamat sore, Sofia. Berarti ini ada 28, saya izin screenshot. Oke, nanti saya share untuk video rekamannya. Kita cukupkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.